warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat hari Rabu di tanggal 19 Januari 2022 ini. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah join dan ikutan di webinar bedah buku ini dari Intip Diri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai buku yang judulnya Influence nih. Nah, sebelum kita bahas judul bukunya, isi bukunya dengan pemateri yang keren ya pastinya, ini kita akan sedikit meng-spill. Nah, sebenarnya pemateri kita pada malam ini itu, beliau itu bagaimana sih? Jadi beliau ini merupakan salah satu alumni dari SMKN 4 Bandung, di mana jurusannya yaitu Software Engineering, dan sekarang sedang kuliah di Bimbingan Konseling UPI dengan punya minat di bidang psikologi ini, teman-teman, psikologi dan bisnis. Nah, tentunya beliau sedang mendalami dunia digital marketing dan community management. Nah, untuk prestasinya juga nggak kalah serunya, ya, di mana prestasinya ini keren banget nih, juara 1 dan juara 2 di media bimbingan konseling di UNS tahun 2018 dan 2019, dan tengah mengalami perkembangan ya teman-teman, jadi sudah mengalami peningkatan untuk pengalamannya, tentunya pengalaman bekerjanya itu di bidang salah satunya ini, pendiri Intip Media, di mana intipkuliah.com, intipdiri.com, dan intipkerja.id. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung follow aja IG-nya intipkuliah.com dan intipdiri.com. Di sini ada IG-nya Intip Diri dan Intip Kuliah. Nah, mungkin teman-teman juga kepo nih, beliau ini pengalaman kerjanya apa lagi selain itu. Jadi ada content director di website di CDC UPI dan ketua pelaksana Guidance Counseling Esperia, dan salah satu pengembang website mgppd.net. Oke, langsung saja kita tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja kita langsung ke materinya, yaitu di mana kita sambut Kak Fahmi. Mungkin Kak Fahmi bisa langsung memberikan arahan materinya, Kak Fahmi Aujar Sidik. Dipersilakan Kak untuk waktu dan layar. Ya, belum ya. Nah, ini sekarang udah terdengar? Oke, sudah Sebentar. terdengar Kak. Sudah terdengar ya? Sip. Kok kenapa nggak play sendiri ya? Sebentar ya, ini ada apa? Si slide-nya jadi ada pakai waktu otomatis. Saya Oke, baik Kak, tidak apa-apa. saya Ya, teman-teman bisa ditunggu sebentar ya, mungkin untuk Kak pemateri kita. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen bertanya, atau ya, sip. mungkin udah persiapan untuk open pertanyaan gitu, bisa langsung tulis di kolom chat Zoom ini. Mungkin yang udah kepo mungkin ya tentang bukunya, nanti bisa langsung. Nah, sekarang udah ya. Nah, terima kasih pada moderator, pada Kak Ekel. Sebelumnya saya ingin
sebelum masuk ke bukunya, saya ingin menyampaikan dua hal gitu. Jadi ini menurut saya ini dua kunci untuk sukses itu punya sesuatu untuk ditawarkan gitu. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk menjualnya. Jadi yang poin yang pertama itu punya sesuatu untuk ditawarkan itu tidak hanya produk ya. Teman-teman bisa misalkan produk, jasa, kemudian pemikiran kita, mindset kita gitu, kemudian kita misalkan seperti agama kan, misalkan pemuka agama kan menjual cara hidup gitu kan kepada kita. Nah, yang kedua itu kuncinya itu adalah kemampuan untuk menjualnya. Kemampuan untuk menjualnya. Nah, poin yang kedua ini akan diajarkan di buku yang akan saya sampaikan ini, yaitu buku Influence ya. Karena pada dasarnya ada yang ngomong juga bahwa semua sukses adalah sukses menjual. Kita pada dasarnya itu di dalam kehidupan ini mempengaruhi orang lain gitu, agar orang lain bisa ikut dengan kita gitu, bisa patuh dengan kita. Nah, apakah kita boleh gitu mempengaruhi orang lain? Secara moral kita boleh gitu mempengaruhi orang lain selama kita menawarkan orang lain juga keuntungan dari apa yang kita pengaruhkan. Contohnya misalkan Apple gitu. Apple mempengaruhi orang-orang untuk membeli produknya gitu. Entah itu HP gitu, entah itu laptop. Tapi mereka juga, Apple juga memberikan keuntungan, entah itu kemudahan dalam penggunaannya, kemudian produknya kan itu kita lebih mudah gitu penggunaan produk Apple, atau bahkan sosial status gitu. Di negara berkembang seperti kita melihat bahwa orang-orang yang menggunakan Apple itu punya status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan orang rata-rata gitu. Karena memang harganya yang mahal gitu kan. Nah, jadi selama kita punya sesuatu untuk menguntungkan orang lain, jangan merasa bersalah untuk mempengaruhi orang lain gitu. Nah, yang tidak boleh itu secara moral itu ketika kita mempengaruhi orang lain untuk mengekstrak keuntungan daripada orang lain tersebut. Gitu, itu yang tidak boleh gitu secara moral. Nah, pada dasarnya kita kan kehidupan ini menjual gitu kan. Bahkan ya menjual lah ya. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana cara mempengaruhi orang lain gitu. Jadi ada 6 hukum, 6 hukum yang dipakai oleh individu, oleh perusahaan, bahkan oleh institusi negara untuk mempengaruhi orang lain agar lebih patuh kepada kita gitu, lebih patuh kepada suatu instansi, lebih patuh kepada perusahaan dan sebagainya. Nah, jadi pada setiap halaman buku ini di backup. Jadi setiap argumennya itu bukan hanya argumen dari penulis saja, tetapi di backup dari ratusan penelitian. Jadi setiap saya baca itu, setiap halamannya itu paling ada 1 sampai 2 sampai 5 penelitian gitu per halamannya itu. Jadi seperti skripsi lah. Ada misalkan setiap argumen itu kemungkinan besar ada kutipannya dari penelitian penulis maupun dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ada 6. Yang pertama ini aturan timbal balik. Nah, konsep dasarnya itu kita akan memberikan sesuatu akan membuat orang yang diberi merasa berhutang. Jadi orang-orang bisa merasa berhutang kepada perusahaan gitu, kepada institusi negara, kepada kita jika kita memberikan sesuatu. Semakin berkesan pemberiannya, orang tersebut akan ingin membalas sesuatu kepada kita gitu. Saya juga pernah berpengalaman gitu ya, ketika saya jatuh ya, dalam tanda kutip jatuhnya itu ketika saya sedih misalkan, ada yang membantu saya gitu kan. Nah, saya dengan sukarela gitu siap membantu orang lain tersebut gitu, apapun caranya gitu kan. Jadi betapa otak kita itu udah didesain secara evolusi juga secara oleh didesain oleh Tuhan gitu, bahwa
ketika ada yang ketika ada yang membantu kita, kita akan merasa berhutang gitu. Nah, ini digunakan oleh perusahaan. Secara umum, pelaku bisnis telah menemukan bahwa setelah menerima hadiah, pelanggan bersedia untuk membeli produk dan layanan yang seharusnya mereka tolak. Contohnya, ketika kita ke Toserba ya, ketika kita ke Toserba, suka dikasih makanan-makanan untuk diicip-icip gitu kan. Coba ini Pak, coba produk kami yang baru gitu. Coba untuk diicip sedikit gitu. Nah, pada dasarnya itu ingin teman-teman SPG itu ingin menggunakan aturan timbal balik ini agar saya nanti bisa membeli barangnya dari barang baru tersebut gitu, membelinya. Contohnya tukang buah kan, kita kalau di pasar suka ini coba icip-icip dulu kan, kita akan merasa bersalah jika tidak membeli gitu daripada dari si penjual tersebut gitu. Nah, aturan timbal balik ini digunakan oleh di Hare Krishna Society gitu, jadi menghasilkan keuntungan ekonomi dan pendanaan skala besar. Nah, pada awalnya di Krishna Society ini kan kayak penggalangan dana gitu di Amerika. Nah, dia kesulitan sebenarnya untuk lembaga ini kesulitan untuk mendapatkan penggalangan dana dari masyarakat. Nah, dia menggunakan trik untuk memberikan bunga terlebih dahulu gitu. Jadi ada di satu tempat itu memberikan bunga kepada masyarakat. Nah, di satu tempat lagi gitu, orang-orang meminta sumbangan. Jadi apapun caranya di tempat ini, di tempat yang awal itu diberikan gimana caranya orang tersebut dapat menerima bunga dari Krishna Society ini, apapun caranya gitu, meskipun mereka menolak, dia kasih bunga tersebut. Nah, di titik lain gitu ada orang yang meminta sumbangan dari lembaga yang sama gitu. Nah, ini efektif untuk meningkatkan penggalangan dana di sana di Amerika. Nah, menghasilkan keuntungan ekonomi dan pendanaan skala besar seperti kayak misalkan rumah tempat ibadah kayak gitu kan perlu dari hasil-hasil sumbangan seperti itu. Nah, cara ini efektif dengan memberikan terlebih dahulu, contohnya bunga, agar mereka bisa menyumbangkan uangnya kepada Krishna Society ini. Yang kedua, aturan yang kedua ini social proof. Dasar idenya ini manusia senang mengcopy perilaku orang lain. Jadi kita lihat misalkan kita lihat di sosial media ya sekarang orang lain pengen jalan-jalan ke A gitu, kita pengen juga jalan-jalan, orang lain punya rumah A, punya HP A gitu kan, kita juga pengen gitu. Nah, pada dasarnya manusia itu senang mengcopy apa yang dilakukan oleh orang lain. Teman-teman bisa melakukan eksperimen ya, coba di apa di gimana itu di trotoar jalan raya. Teman-teman menengadah lihat ke awan gitu, teman-teman lihat ke awan, ke matahari sendiri, pasti bakal ada orang yang ikut juga gitu menengadah, ada apa ya gitu, ada satu orang atau dua orang. Nah, coba kondisinya dibedakan, ajak teman, keluarga gitu, kerabat, 3 orang, jadi ajak teman tersebut untuk menengadah juga gitu. Bandingkan yang tadi 1 orang ketika yang menengadahnya itu cuma sendiri, sama menengadahnya itu 4 orang gitu. Otomatis yang 4 orang ini akan lebih banyak gitu orang-orang yang ikut menengadah gitu, karena ini membuktikan bahwa semakin banyak orang yang melakukan sesuatu, semakin banyak pula orang-orang yang ingin mengikuti perilaku tersebut. Nah, social proof ini juga digunakan oleh guru gitu untuk mengubah perilaku maladaptif pada anak-anak. Jadi ketika TK kan suka ada anak kecil yang terisolasi secara sosial gitu. Nah, kalau ini dibiarkan terus, anak ini akan anak ini akan terus terisolasi secara sosial gitu, tidak akan adaptasi pada sosialnya akan kurang. Nah, jadi guru ini memberikan treatment berupa video gitu, video yang berisi anak-anak seperti dia yang terisolasi gitu, yang kemudian pelan-pelan
berinteraksi dengan orang lain gitu, dipertontonkan video tersebut ke anak tersebut yang tadinya anak itu terisolasi, hasilnya mengesankan gitu. Yang tadinya terisolasi menjadi lebih aktif dan bahkan menjadi pemimpin-pemimpin di kegiatan-kegiatan sosial di peer-nya gitu. Jadi berubah 180 derajat, yang tadinya terisolasi menjadi pemimpin-pemimpin di kegiatan di kegiatan peer-nya gitu, di kegiatan sekolah-sekolahnya. Nah, social proof juga digunakan kalau di Amerika suka ada antrian palsu. Antrian palsu kalau misalkan di bar gitu kan, di bar itu sengaja yang punya bar itu bayar banyak orang agar membuat antrian palsu. Ini untuk menciptakan efek bukti sosial ini. Jadi ketika kita ngelewat, wah ternyata bar ini laku gitu. Nah, kita ingin cenderung ikut ngantri juga gitu. Ingin cenderung ikut ke bar tersebut biasanya. Itu social proof. Nah, itu social proof juga terjadi di perekrutan. Perekrutan misalkan kita punya skill 75 tapi dikenal 100 orang misalkan, atau ada satu lagi orang yang skillnya lebih baik daripada orang yang ini misalkan skillnya 85 gitu, beda sedikit ya. Tapi ini udah dikenal 10 orang gitu, udah dikenal 10 perusahaan. Yang ini udah dikenal 100 orang, tapi yang skill 85 ini baru dikenal 10 orang gitu, 10 perusahaan. Nah, biasanya perekrutnya akan lebih memilih yang skill di bawahnya, tetapi sudah terbukti secara sosial udah kerja misalkan di lebih banyak perusahaan, udah punya karya lebih banyak, praktek lebih banyak gitu. Nah, biasanya karena bukti sosial ini digunakan secara jalan pintas untuk mengambil risiko gitu. Karena pada dasarnya manusia tidak mau mengambil risiko ketika memilih sesuatu, ya. Nah, social proof ini berlaku ketika dua kondisi berikut. Ketika kita tidak yakin dan kondisi yang tidak familiar. Contohnya ketika kita dulu saya ketika ospek gitu di kampus. Ada banyak orang misalkan ikut organisasi A gitu. Saya nggak tahu mau ikut mana. Saya ikut-ikut aja gitu, daftar. Ada teman yang ke kantin gitu. Ada teman yang ke kantin. Saya ikut ke kantin gitu. Nah, kondisi-kondisi ini karena ketika kita tidak yakin akan sesuatu, kemudian kondisi yang tidak familiar ini membuat kita lebih terpengaruh oleh bukti sosial ini. Yang ketiga ini aturan kelangkaan. Jadi sesuatu yang langka dinilai oleh manusia sebagai sesuatu yang lebih berharga. Nah, ini dibuktikan dari penelitian di mahasiswa ya di universitas. Jadi mahasiswanya itu disurvei seberapa enak sih makanan di kantinnya gitu. Tapi di dua kondisi, ketika makanannya itu berlimpah banyak gitu dan ketika makanannya sedikit gitu dilangkain. Nah, uniknya gitu ketika makanannya sedikit, mahasiswa itu menilai bahwa makanan tersebut lebih enak gitu dibandingkan ketika makanannya berlimpah. Padahal kan makanannya sama-sama saja gitu kan, tapi mahasiswanya menilai bahwa makanan yang langka ini dinilai lebih enak gitu dibandingkan makanannya ketika makanannya banyak. Itu membuktikan bahwa semakin sesuatu itu langka, otak kita meresponnya itu sebagai sesuatu yang lebih berharga. Ini juga di Supreme ya, Supreme jual sesuatu kan ada jaket sampai 14 juta gitu. Dia menggunakan aturan kelangkaan ini. Jadi jika kami bisa menjualnya 600 buah, kata pendirinya, kami akan memproduksinya 400 buah gitu. Begitulah cara kami. Nah, jadi dia memproduksi, Supreme ini memproduksi barang tetapi disedikitkan gitu. Jadi agar nilainya semakin berharga gitu. Biasanya kan artis-artis yang beli ini, yang beli Supreme ini. Yang aturan kelangkaan contoh selanjutnya biasanya kalau kita ikut webinar kan biasanya ada early bird gitu kan, ada
gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 kan semakin semakin lama pendaftaran biasanya kan semakin mahal ya. Itu menggunakan aturan kelangkaan juga sebenarnya. Nah, eh, ini ada contoh ya, bagaimana kalau kita terlalu istilahnya available, eh, khususnya dalam hubungan gitu, kita akan dipandang rendah eh, oleh oleh apa? Khususnya dalam asmara gitu kan. Coba kita dengarkan dulu. Kenapa nggak bisa ke play ya? Nah, nggak bisa ke play. Jadi intinya beliau bilang ya, ini tuh penulis 48 hukum kekuasaan. Jadi intinya dia bilang bahwa semakin kita available, semakin kita ya available untuk contohnya asmara gitu. Ketika kita PDKT, contohnya, ketika kita PDKT ke lawan jenis kita misalkan, tapi kita terlalu available, dia ngechat misalkan, kita langsung balas, kemudian dia minta jemput, kita langsung ikut jemput. Nah, secara tidak langsung gitu, otak lawan kita itu menganggap kita sebagai orang yang kurang berharga gitu, karena ya tadi kan kita memandang sesuatu yang terlalu mudah didapatkan itu sebagai sebagai kurang berharga lah. Nah, seberapa kita harus jual mahal gitu, nanti dijawab di slide berikutnya. Nah, contohnya ini kalau dalam karir ya, hanya ada satu mata najwa di dunia ini gitu. Bisa jadi kan, misalkan sekarang mata najwa di Trans 7 ya. Nah, bisa jadi ketika ratingnya sangat tinggi gitu, mata najwa yang tadinya digaji 75 juta misalkan, dia ingin dinaikkan gajinya misalkan, tolong naikkan gaji saya jadi 100 juta gitu per episode gitu. Nah, kalau nggak mau, saya coba ganti saya aja gitu, jangan pakai saya. Nah kan Mata Najwa Shihab hanya ada satu kan di dunia gitu. Tidak mungkin nama acaranya Mata Najwa, tapi isinya Cak Lontong gitu, atau mungkin isinya Rina Nose gitu kan, tidak mungkin. Jadi otomatis kalau misalkan Mata Najwa ini, tawaran Najwa Shihab ini untuk menaikkan gaji dirinya ini masuk akal bagi Trans 7, otomatis dia akan dinaikkan gajinya gitu ketika ratingnya naik gitu. Nah, ini bisa digunakan dalam karir gitu. Gunakan kelangkaan dalam karir. Nah, gimana cara menggunakan kelangkaan dalam karir? Sebenarnya katanya ini misalkan kita bisa eh, visual ya, visual ini desain grafis contohnya. Ketika kita hanya bisa visual saja, desain grafis saja di pekerjaan, saingan kita akan banyak, misalkan ada 1 juta, 5 juta orang gitu. Sedangkan jika digabung visual dengan bisnis misalkan, nah yang tadinya saingan kita 3 juta orang jadi berkurang kan, jadi misalkan cuma 2 juta orang. Nah, lebih jauh lagi misalnya kita menggabungkan kemampuan desain grafis, bisnis, penulis, kemudian programming. Nah, kita akan menjadi seseorang yang tidak mudah digantikan oleh orang lain. Nah, sebenarnya Najwa Shihab juga kalau kita tilik-tilik ya, dia itu menggabungkan kemampuan-kemampuan yang dia punya gitu. Dia dari jurusan hukum kan, dari UI. Nah, dia bisa kemampuan hukumnya pasti, ya ilmu hukumnya pasti punya kan dia. Kemudian kemampuan untuk ngobrol secara tektok gitu kan, itu kemampuan yang dia punya yang tidak tidak mudah gitu untuk didapatkan untuk diperoleh oleh manusia, oleh orang lain gitu. Nah, jadi menggabungkan menggabungkan kemampuan-kemampuan menjadi sesuatu yang eh, dengan cara unik gitu. Kalau bahasa Inggrisnya with a creative way gitu, dengan kemampuan-kemampuan tersebut digabungkan bisa menjadi sesuatu kemampuan baru gitu, seperti Najwa Shihab gitu kan. Najwa Shihab kita kalau mencari
Najwa Shihab lain kan nggak ada gitu. Di dunia ini hanya ada satu Najwa Shihab. Dia bisa nentuin harganya sendiri gitu. Dia misalkan pengen 100 juta bisa gitu kan. Pengen 150 juta bisa per episode gitu. Jadi kita bisa mempraktekkan ya memang tapi sulit ya untuk menggabungkan sesuatu menjadi ilmu baru di apa menjadi sesuatu yang baru gitu, menggabungkan beberapa skill menjadi sesuatu yang baru. Nah, seberapa kita harus apa jual mahal gitu dalam karir, dalam hubungan gitu. Seberapa kita harus jual mahal. Nah, lihat dulu gitu. Kondisi aturan kelangkaan ini efektif di kondisi berikut. Jadi, yang satu ini sesuatu itu harus baru gitu, tidak ada dimanapun. Jadi kan tadi mata Najwa, Najwa Shihab tidak bisa dicari di manapun gitu. Hanya ada satu mata Najwa. Ya, hanya ada satu Najwa Shihab. Yang kedua ini harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkannya gitu. Jadi sesuatu yang kita tawarkan itu harus diinginkan oleh banyak orang, baru kita bisa menjual mahal gitu kan. Contohnya misalkan Najwa Shihab bisa aja kan dia dari tadinya Metro TV direbut oleh Trans 7 misalkan. Nanti kalau Trans 7 nggak mau bayar dia mahal, bisa jadi kan pindah lagi ke channel lain. Nah, itu jadi memang harus dua itu, harus terpenuhi dua itu. Sesuatu itu harus baru atau tidak ada dimanapun. Yang kedua, bersaing dengan orang lain. Ya, jadi sesuatu itu harus diinginkan oleh banyak orang. Nah, ini aturan keempat. Aturan keempat ini komitmen dan konsistensi. Ide dasarnya ini manusia tidak ingin terlihat bodoh karena tidak berkomitmen dan tidak berkonsisten. Contohnya kalau kita pesen nih reservasi ketika bukber, buka bersama, eh, kita akan lebih sulit untuk membatalkan reservasinya jika si CS-nya ini bilang gini, bisakah kamu menghubungi kami jika akan membatalkan reservasi restoran gitu. Nah itu akan lebih sulit untuk kita membatalkannya karena kita harus bilang dulu iya atau tidak gitu. Kemudian kita harus menghubungi kan. Sedangkan apa jika CS-nya cuma bilang gini aja misalkan hubungi kami jika Anda membatalkan restoran. Nah, itu akan apa menaikkan tingkat probabilitas kita membatalkan reservasi di restoran tersebut gitu. Dari yang tadinya 30%, yang tadinya 10% menjadi 30%. Jadi hanya mengubah pernyataan menjadi pertanyaan saja ini bisa mengubah banyak gitu sesuatu. Nah, ini dari sini kita tahu bahwa pentingnya apa itu teh follow up gitu. Biasanya di organisasi di kampus kan ketua-ketua itu sebenarnya paling penting itu kemampuan follow up-nya gitu. Jika ketuanya memang bisa memiliki kemampuan follow up yang baik, biasanya anggota-anggotanya akan punya komitmen yang baik pula gitu. Sedangkan ketuanya jika tidak mempunyai kemampuan follow up yang baik, otomatis komitmen-komitmen anggotanya juga akan kurang baik juga, kurang bagus juga. Nah, komitmen dan konsistensi ini dipakai juga di SPG yang survei ke rumah-rumah kan. Biasanya ada SPG datang ke rumah misalkan, Pak saya boleh survei dulu sebentar gitu. Survei ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Oh ya boleh, suruh masuk misalkan ke rumah, misalkan ke rumah kita. Nanti itu si SPG-nya itu nanya-nanya, misalkan Bapak suka ke restoran A enggak? Bukan, Bapak suka ke restoran berapa kali tiap bulan? Misalkan saya jawab, oh 3 kali gitu. Kemudian Bapak suka ke bioskop berapa kali setiap bulan? Mungkin sekitar sebulan sekali. Gitu. Kemudian nanya lagi, suka ke mall berapa kali? 3 kali mungkin, sekali sebulan mungkin. Ya, ketika ditanya gitu, kemudian langsung ditanya lagi, oh saya punya ini voucher yang bisa menghemat banyak uang Bapak gitu, karena Bapak suka ke restoran, suka ke itu. Ketika ditawari gitu menghemat misalkan 50 bisa menghemat 500.000 gitu dengan membeli voucher dari kami gitu. Nah, ini menggunakan alat konsistensi gitu untuk mempengaruhi pembeli SPG ini. Karena
ketika ditanya gitu hampir pasti itu sulit gitu kita keluar dari istilahnya jaring konsistensi ini. Eh, Misalkan si bapaknya itu menolak gitu, akan terlihat bodoh bapak tersebut ketika menolak karena masa kita nggak mau mengapa menghemat banyak uang gitu 500.000 gitu kan, karena sebelumnya dia berkata iya 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 iya, otomatis pertanyaan terakhir dengan Pak bisa nggak beli voucher dari kami gitu, ini bisa menghemat 500.000. Nah otomatis ya bapaknya itu secara natural gitu bisa inginnya menjawab iya gitu, tapi apa ya biasanya kita kan pakai cara itu kan, tapi ya agak sulit juga kan kita biasanya suka ada AA kan yang nawari, Kak suka ke restoran kan, dulu juga saya juga pernah ditawari gitu di jalan kan, agak sulit juga gitu ketika menolaknya karena memang kita itu cenderung pengen konsisten konsisten dari jawaban-jawaban sebelumnya gitu, konsisten, ingin terlihat konsisten. Nah, aturan yang kelima adalah menjadi disukai. Ini dasar dari idenya, kita lebih mungkin mengatakan ya kepada orang yang kita sukai dan kita kenal. Nah, eh, apa saja yang membuat orang-orang menyukai seseorang gitu? Apa saja? Yang pertama ini daya tarik, kesamaan, pujian, dan kontak dan kerjasama. Yang pertama daya tarik kan, daya tarik fisik. Nah, kita menilai orang-orang yang mempunyai daya tarik fisik ini punya efek halo gitu. Misalkan dia punya daya tarik fisik, otomatis kita menilainya dia punya bakat, kebaikan, kejujuran, kecerdasan. Nah, ini diteliti kan memang otak kita secara alami seperti itu gitu. Buktinya misalkan pemilihan federal di Amerika ya, dibuktikan bahwa yang menarik secara fisik gitu mendapatkan suara 2,5 lebih banyak dibandingkan dengan yang kurang menarik. Kemudian yang mempunyai daya tarik fisik juga lebih beruntung di mata hukum gitu, lebih mungkin mendapatkan bantuan dari lawan jenis, bahkan sesama jenis pun juga lebih mungkin mendapatkan bantuan orang-orang yang istilahnya kalau kita di zaman sekarang kan good looking gitu. Kemudian lebih persuasif gitu. Kita misalkan orang-orang yang punya good looking ini lebih persuasif. Kemudian guru juga menilai, menurut penelitian guru juga menilai bahwa anak yang lebih tampan akan dinilai lebih cerdas secara sekilas gitu. Pada awal-awalnya kan misalkan murid baru semuanya dinilai eh, apakah murid ini mana murid yang paling cerdas kira-kira. Nah, pasti guru tersebut memilih anak yang punya daya tarik fisik gitu. Nah, memang daya tarik fisik ini secara secara itu kan secara standar itu beda-beda ya setiap negara, tiap budaya. Tapi daya tarik fisik ini yang paling hampir pasti diterima oleh berbagai budaya adalah simetris gitu. Jadi semakin simetris tubuh seseorang, daya tarik fisiknya itu akan lebih meningkat gitu. Contohnya bukan hanya pada manusia, binatang juga kalau contohnya kupu-kupu misalkan kan burung bangau gitu. Semakin indah itu binatang itu semakin ya yang semakin simetris itu. Jadi itu salah satu standar yang diterima oleh banyak orang gitu kan, yang simetris itu. Dan itu sebabnya kalau di penjualan itu suka apa kayak misalkan skincare, suka ada beauty class kan, suka kalau di manajemen di jurusan manajemen kan suka ada beauty class, kemudian suka ada apa skincare gitu kan suka. Jadi intinya perusahaan akan lebih banyak apa penjualannya jika memang eh, apa yaitu yang penjualnya itu lebih punya daya tarik fisik. Nah, yang kedua ini kesamaan. Kesamaan misalkan opini, ciri kepribadian, latar belakang, gaya hidup, pakaian, usia, agama, politik, kebiasaan merokok, postur tubuh, suasana hati, dan gaya verbal. Ini ada fenomena yang unik ya. Jadi
ada sales mobil di suatu dealer, untuk meningkatkan penjualannya itu dia lihat dulu mobil sebelumnya itu ada apa, ada barang apa. Apakah ada misalkan ada golf, apakah ada misalkan ada alat bola, misalkan ada soccer, atau misalkan ada apa gitu ya. Tadi lihat dulu misalkan bola misalkan. Nah, si sales mobil ini akan berbohong gitu. Oh, saya juga suka bola gitu. Dia akan berbohong. Saya suka main bola di lapangan A, lapangan B. Nanti minggu depan saya akan eh, ikut main di sana gitu. Eh, nah, secara diteliti kan orang-orang seperti itu apakah lebih banyak pembelinya? Ternyata memang berpengaruh gitu terhadap penjualan. Karena memang orang-orang lebih suka eh, orang-orang yang punya kesamaan dengan kita gitu. Baik secara opini, kemudian ciri kepribadian, latar belakang, gaya hidup, pakaian, usia, agama, dan sebagainya. Yang ketiga ini pujian gitu. eh, ada sales mobil terbaik ya secara penjualan di dunia ini membeberkan rahasianya kenapa dia bisa menjual mobil dengan banyak gitu. Nah, ternyata dia mengirim, jadi ketika dia udah ada yang membeli nih, pelanggan membeli mobil dari dia. Nah, dia mengirimkan pelanggannya sebuah kartu ucapan liburan dan disisipkan kata aku menyukaimu di awal kartu gitu. Jadi dia mengirim 13.000 mantan pelanggannya ini sebuah kartu ucapan liburan dan ada kata aku menyukaimu di halaman awalnya. Nah, ini efektif meningkatkan penjualan, jadi otomatis jadi orang-orang mantan pelanggan dari penjual ini otomatis kan akan membeli mobilnya dari dia lagi gitu karena efek dari pujian ini. Nah, ini kontak dan kerjasama menjadi disukai. Oh, yang keempat ini menjadi disukai ini kontak dan kerjasama. Istilahnya kontak itu kenal gitu, familiar. Semakin kita bertemu dengan orang-orang gitu, semakin kita lebih lebih apa, semakin kita sering bertemu dengan orang tersebut gitu, itu kita akan semakin mudah disukai gitu karena familiar. Contohnya ini Jaksa Agung Negara gitu. Bukan hanya bukan hanya kehadiran fisik saja, bahkan nama nama seseorang juga dapat mempengaruhi. Jaksa Agung Negara ini mengubah namanya menjadi nama keluarga populer gitu di Amerika ya, namanya T. Brown. Nah, dengan mengubah namanya ke Brown ini, Jaksa Agung ini mendapatkan ya terpilih menjadi Jaksa Agung Negara di Amerika gitu, hanya dengan mengubah nama keluarganya. Kemudian kita bisa juga lihat dulu kan ada salah satu calon anggota DPD yang istilahnya punya kasus kontroversi lah di Indonesia gitu, sampai terkenal gitu se-Indonesia, di berita di mana-mana. Tapi karena kita cuma taunya si A ini gitu, kita pilih lagi dia gitu, ya orang-orang pilih lagi dia dan memang menang gitu. Eh, Ketika dia nyalonin jadi anggota DPD, tadinya kan gubernur atau wali kota. Ketika dia nyalonin lagi anggota DPD lagi, dia menang lagi gitu karena memang ini kekuatan kontak dan tidak familiar itu. Nah, ini yang terakhir, aturan otoritas ya. Jadi ini mungkin nggak saya jelaskan lebih lanjut. Jadi intinya ini kita akan terpengaruh oleh orang-orang yang mempunyai otoritas lebih tinggi. Nah, otoritas ini biasanya seperti titel gitu kan, ustadz gitu kan. Kita akan lebih terpengaruh oleh orang-orang yang punya otoritas. Ustadz misalkan profesor, doktor gitu, rektor gitu kan. Kita akan lebih terpengaruh oleh orang-orang seperti itu kan. Atau juga otoritas itu bisa bersumber dari atribut pakaian, misalkan penampilan, riasan, itu akan menunjukkan suatu otoritas di masyarakat gitu. Kalau misalkan kan ustadz pakaiannya beda kan sama dosen, misalkan kan pakaiannya ya pokoknya atribut itu bisa memberikan efek otoritas kepada seseorang. Nah, ini sudah beres ya. Ada 6 aturan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahmi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Tadi bisa disimpulkan ya